Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renanda. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester tentang mata kuliah agama Islam. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan nomor NIM 29021500125 dengan dosen pengampu Bapak Adin Sudarman, SAG, MPDI. Di sini tentang resume buku 365 kado inspirasi untuk guru kehidupan. Ini saya akan menjelaskan tentang meluruskan niat dan menetapkan hati, membulatkan tekad. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Syarat diterima amal manusia yang berbuah kebaikan dibangun oleh niat kebaikan. Ikhlas dimulai dari pikiran, ditanamkan dalam perasaan, dan dibuktikan dalam sikap dan tindakan profesi. Sebagai guru multi-level, pahala kebaikan bagi guru yang penuh kemuliaan. Guru terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terpuji akidahnya, teruji keikhlasannya, dan terpuji akhlaknya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat tergantung dari niatnya. Jika niatnya baik, akan menghasilkan yang baik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyertakan Allah tempat berlindung, bergantung yang maha kaya dan maha kuasa. Hendaklah setiap muslim senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengajar melalui ibadah yang dikerjakan karena hanya kepada Allah saja guru berlindung dan bergantung atas segala permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan dan pengajar. Kurikulum pendidikan terbaik bertujuan mendekatkan dan mengantarkan guru dan siswa ke surga. Guru harus meninggalkan metode pembelajaran yang membuat siswa jauh dari Allah. Goal akhir dari kegiatan dari belajar mengajar adanya penambahan ilmu, pengetahuan, perubahan kepribadian, dan semakin menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saya akan membahas tentang membangun visi, menentukan misi, menetapkan resolusi. Jadi visi guru merupakan gambaran cita-cita dan mimpi yang ingin diwujudkan di masa depan, berkaitan dengan tugasnya sebagai pendidik dan mengajar. Guru tanpa visi dapat dipastikan mengajar tanpa arah dan tujuan. Visi dan resolusi penting dituliskan dan diperjuangkan. Masa depan bangsa tergantung kepada apa yang ditanamkan guru dan pikiran siswanya. Guru harus mencari 1000 cara untuk berpikir positif terhadap muridnya. Di tangan guru yang baik sekolah menjadi surga untuk muridnya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi resolusi adalah komitmen pribadi yang dibuat di awal tahun dan dievaluasi di akhir tahun. Resolusi tanpa komitmen adalah catatan yang tidak berharga tanpa makna. Berusaha menjadi manusia baik yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Merencanakan kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan di masa depan. Semua guru mampu merencanakan kehidupan sukses dan bahagia, dan ilmu yang dimilikinya. Ibadah yang efektif menjemput kesuksesan guru di masa depan, dengan sholat duha di pagi hari dan sholat tahajud di malam hari. Semakin kita jauh dengan dosa, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Guru yang luar biasa menghasilkan anak didik yang luar biasa. Itu biasa. Tapi guru biasa yang menghasilkan anak didik yang luar biasa, itu baru sangat luar biasa.
Keberhasilan guru sangat menentukan oleh kemampuan mengembangkan budaya menulis, membaca, menyimak, dan mendengarkan. Di zaman ini yang serba digital, guru harus bersahabat dengan media sosial agar dapat beradaptasi dan dapat dengan mendidik generasi milenial. Masa depan sukses itu direncanakan dan diperjuangkan, bukan hanya berpangku tangan. Semua guru mampu merencanakan siswa menjadi apa kelak di masa depan. Membangun kredibilitas, kepercayaan diri, dan motivasi berprestasi. Kado terbaik guru terhadap muridnya adalah memberikan inspirasi dan motivasi guru. Harus bijak memilih kata-kata guru bisa menjadi motivasi atau sebaliknya membunuh motivasi itu sendiri. Nah, guru juga berlebihan dalam memberikan pujian terhadap muridnya, sehingga pujian yang profesional dapat membangun mental pemenang dan pujian yang berlebihan membangun mental pecundang. Guru yang hebat apabila didukung oleh orang tua yang hebat, maka akan melahirkan anak yang hebat pula. Ketika murid dalam kondisi mental terganggu, guru wajib membantu. Guru harus menumbuhkan mental yang lebih baik mencoba daripada gagal mencoba. Temukan mutiara di setiap anak dengan cinta dan kasih sayang. Biasakan untuk selalu tersenyum agar perasaan anak menjadi lebih nyaman. Dengan cinta dan kasih sayang dapat mengendalikan egoisme anak. Motivasi dan percaya diri yang dimiliki seorang guru akan dapat ditularkan kepada anak didiknya. Membangun karakter unggul dan kebiasaan sukses. Setiap guru harus mengawali hari dengan kegiatan positif, dengan bangun pagi dan sholat duha. Membaca buku yang bermanfaat juga salah cara untuk memberikan inspirasi bagian seorang guru. Di samping menjaga kesehatan jasmani, seorang guru juga harus menjaga kesehatan rohaninya. Kesehatan jasmani bisa dengan makan-makan sehat, olahraga, dan cukup istirahat. Sedangkan kesehatan rohani dengan ibadah harian dan juga mendengarkan kajian yang dapat menambahkan keilmuan kita. Di samping itu, seorang guru tidak hanya pandai beribadah, tapi juga pandai menjaga lidah. Untuk itu, seorang guru harus pandai memilih teman, kualitas bacaan juga harus diperlihatkan. Ketika seorang guru pandai bergaul dan banyak membangun relasi, maka kita dapat menjadi orang terdepan yang menebarkan kebaikan dan bermanfaatan dimanapun kita berada. Menggapai keberkahan dengan peduli dan berbagi. Melatih kepekaan terhadap penderitaan orang lain tidak bisa hanya dengan teori saja, tetapi praktik langsung, memberi dan berbagi. Hati yang dipenuhi cahaya ilahi akan sangat mudah untuk berbagi. Menggerakkan hati anak didik untuk peduli sesama adalah bagian tugas mulia dari seorang guru. Dengan adanya bencana alam yang banyak terjadi menjadi sarana tempat mendidik jiwa sosial kita, tanamkan kepada anak-anak didik bahwa setiap tetes keringat dalam membantu sesama akan berbuah pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari besar kecilnya bantuan yang kita berikan, tetapi dari keikhlasan dalam meringankan beban saudara kita. Guru yang senantiasa berbagi cerita, bahagia dan canda tawa akan sangat berharga di mata anak didiknya yang mengalami kesulitan. Menghilangkan kesulitan dan penderitaan orang lain akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Cinta dan kasih sayang yang benar akan menimbulkan keterikatan batin yang kuat antara guru dan anak. Mengasah, mengembangkan kemampuan
manajerial, dan kepemimpinan. Mendidik kepemimpinan siswa di masa depan ini adalah salah satu upaya guru berkontribusi untuk perbaikan negeri. Guru harus bisa mendidik calon pemimpin di masa depan. Di belakang pemimpin besar dan hebat terdapat peran guru yang luar biasa dalam mendidik. Kesuksesan guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran terlihat dari perubahan anak didiknya. Untuk mencetak calon pemimpin yang besar diawali dengan mendidik anak untuk bisa memimpin dan mengendalikan diri. Di samping itu, anak didik dilatih juga untuk dapat mengambil keputusan. Untuk bekerja sama juga salah satu hal penting yang harus diajarkan kepada anak didik kita. Nilai-nilai kepemimpinan diajarkan dengan keteladanan tanpa kekerasan, dan pemaksaan guru juga harus menanamkan bahwa kecepatan dan ketepatan pemimpin dalam mengambil keputusan akan sangat menentukan masa depan bangsa. Jadi kesuksesan murid itu ada ikut campur guru gitu. Tanpa doa seorang guru, anak didik tidak akan bisa sukses juga. Gitu. Mengajar, mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Kunci dalam membuka hati anak adalah dengan cinta dan kasih sayang. Guru dengan cinta dan kasih sayang selalu menyebarkan kebahagiaan kepada muridnya. Pendidikan tanpa cinta dan kasih sayang tidak akan memiliki kekuatan untuk merubah karakter dan kepribadian. Semakin banyak cinta yang diberikan, maka akan sedikit masalah yang timbul pada anak didik kita dalam pengajaran. Nasihat kebaikan guru yang disampaikan dengan tulus dan penuh kasih sayang akan terus terekam oleh anak didik. Jangan pernah bosan mencintai dan menyayangi anak didik kita. Kita sebagai mana matahari tak pernah bosan menyinari alam semesta. Hubungan antara guru dan anak didik akan terasa indah jika saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Utamaan profesi dan ikhtiar mencintai pekerjaan 10-1. Mencintai pekerjaan mendatangkan keikhlasan dan kebahagiaan. Hanya guru yang mencintai pekerjaan yang dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Guru yang baik dapat menentukan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Untuk memperbaiki kualitas bangsa dimulai dari memperbaiki kualitas gurunya. Baik buruknya guru tergantung dari kecintaan terhadap profesinya. Semakin tinggi rasa cinta pada profesinya, maka akan semakin tinggi motivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Besarnya rasa cinta terhadap profesi guru, maka akan makin besar pengorbanan untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran. Kualitas pendidikan dan pengajaran berada di tangan guru-guru yang mencintai pekerjaannya. Membangun komitmen menjadi pendidik, pengajar, pembelajar yang menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Guru harus komitmen dengan janji, confident dengan kemampuan diri, dan konsisten dengan hati nurani. Sebelum kita mengajarkan ilmu pengetahuan, sebaiknya terlebih dahulu mengajarkan adab dan etika. Dengan mengajarkan keteladanan yang baik, maka akan otomatis menanamkan karakter dan kepribadian yang baik terhadap anak didiknya. Melatih hafalan itu lebih efektif di masa muda. Menguatkan pikiran dengan hafalan dan melembutkan perasaan dengan Al-Quran. Kolaborasi guru dan siswa membuat buku produk belajar mengajar menjadi tren program sekolah inovasi membangun budaya literasi. Dengan menguasai banyak bahasa, maka kita dapat menguasai dunia. Berbekal untuk kehidupan abadi yang diridhoi. Kematian tidak usah dikhawatirkan dan ditakutkan, tetapi dihadapi dengan kesiapan bekal amal kebaikan. Dengan mencintai Allah
dengan mencintai Allah sepenuh hati dan beribadah semaksimal mungkin, kemampuan diri sebagai bekal di akhirat nanti. Menanamkan keyakinan adanya kematian dan hari pembalasan merupakan nasihat guru untuk anak didiknya. Guru harus mampu membuat kurikulum mencetak anak cerdas, ilmu pengetahuan, dan mencetak menghadapi kematian. Cerdas menghadapi kematian. Awali setiap kegiatan dengan motivasi dan akhiri dengan nasihat kematian. Dengan selalu berbuat baik dan memberi yang terbaik tanpa berharap balasan kebaikan akan memberatkan timbangan amal perbaikan. Pilihan terbaik kematian adalah husnul khatimah dan bukan su'ul khatimah. Jadi di sini saya menjelaskan tentang seorang guru mendidik anaknya. Bagaimana anaknya ini bisa berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.